Halo, halo, halo. Kembali lagi di podcast Suara UKM. Apa kabar nih teman-teman semua? Terima kasih sudah mendengarkan kembali nih podcast dari Suara UKM Universitas Erlangga. Kali ini teman-teman, kali ini kita ditemani oleh salah satu pembesar nih dari Divisi Bela Diri, ya kan? Kepo kan pada siapa? Hari ini kita bersama UKM PSHT. Yeay, tepuk tangan yang meriah teman-teman. Plok. Oke, hari ini aku ingin memperkenalkan ke teman-teman. Teman-teman semua, kita membawa pembesar nih ya. Ketua nggak sih, Mas? Iya kan? Dari UKM PSHT. Halo, iya. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu. Kebetulan tahun ini emang ini, Mas. Iya. Itu kayaknya kalau pembesar kayaknya ini sih, Mas. Apa ya? Salah ya? Oh, kurang tepat. Ya. Saya cuma ini pembantu umum, Mas. Wah, merendah hati sekali, Mas ya. Ya kebetulan diamanai jadi ketua umumnya PSHT tahun 2021, Mas. Wah, keren banget ya teman-teman. Mungkin Masnya bisa kenalan dulu nih nama, fakultas, angkatan sama asalnya Mas, asal daerahnya. Mungkin ada yang satu daerah nih. Oke. Jadi semuanya, halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan buat telur-telur semua. Perkenalkan, namaku Syahrul Wahyudi, asal dari Fakultas Farmasi angkatan 2018. Di sini saya sebagai, aku aja ya, biar nggak formal ya. Jangan formal banget. Aku sebagai Ketua UKM PSHT UNER periode 2021. Alhamdulillah diamanai oleh alumni dan mantan ketua yang dahulu. Di sini asalku dari Surabaya. Wah, Surabaya aja. Surabaya sekarang udah gak hujan ya Mas ya, panas ya? Kebetulan ini lagi panas. Lagi panas ya. Jadi gak hujan-hujan. Nanti hujannya kayaknya bulan-bulan November lagi gitu gak sih? Amin. Mas Syahrul, aku pengen tanya-tanya nih Mas seputar UKM PSHT. Boleh ya Mas ya? Ya. Ya, ini juga teman-teman. Monggo Mas, boleh monggo silakan. Teman-teman pendengar pasti pada kepo nih, terutama jadi teman-teman SMA yang barangkali sudah keterima atau semoga nih kan masih ada satu jalur lagi ya mandiri ya. Semoga keterima dan berminat masuk UKM PSHT nih. Kita gali lebih dalam dari Mas ya teman-teman. Jadi Mas Syahrul, UKM PSHT ini apa sih Mas? Apakah hanya UKM yang belajar tentang bela diri pencak silat atau bagaimana menurut Mas Syahrul sekilas? Oke, baik. UKM PSHT ya. Kalau UKM PSHT ini sebenarnya simpelnya adalah salah satu UKM dari divisi bela diri. Lebih spesifiknya adalah bela diri Asia Indonesia, yakni pencaksilat. Tapi kalau secara umum PSHT sendiri merupakan salah satu aliran pencaksilat yang berdiri tahun 1922 dengan pusatnya ada di Madiun, Jawa Timur. PSHT juga merupakan salah satu aliran pencaksilat yang merupakan salah satu turunan dari induknya yang namanya itu Setia Hati. Dan ini dikarenakan pendiri dari PSHT itu merupakan murid langsung dari pendiri pencaksilat Setia Hati tersebut, yakni pendiri PSHT-nya itu Mbah Harjo Utomo, sedangkan kalau pendiri Setia Hatinya itu namanya Eyang Suro. Nah, Harjo Utomo ini muridnya Eyang Suro tadi, seperti itu. Nah, dengan adanya banyak dinamika yang sudah terjadi di masa itu, akhirnya pada saat ini PSHT merupakan salah satu aliran pencaksilat yang anggotanya itu salah satu aliran yang anggotanya paling banyak di Indonesia. Kan nggak hanya di Indonesia nih Mas, kalau PSHT itu juga banyak anggotanya di luar negeri, bukan hanya di Asia Tenggara, kan juga ada misalnya yang kayak di Jepang, di Belanda dan sebagainya, itu juga ada. Nah, ini kayaknya kelebaran kalau yang PSHT Sarungnya. Kita kembali lagi dulu ke UKM PSHT UNER. Iya. Kita kembali ke UKM PSHT UNER dulu aja Mas. Ya nanti teman-teman nggak apa sih kok bahasnya jauh-jauh. Kita bahas ke UKM PSHT UNER dulu. Kalau UKM PSHT UNER ini
UKM yang secara resmi didirikan tanggal 5 April tahun 2002. Ini diprakarsai oleh beberapa alumni yang merupakan warga PSHT juga. Nah, sebenarnya Mas, UKM PSHT UNER ini di awal-awal itu menerima penolakan dari beberapa UKM pencaksilat lain. Hal ini dikarenakan untuk pendirian UKM pencaksilat lain itu harus memenuhi syarat yang diajukan oleh UKM pencaksilat lain yang sudah berdiri sebelumnya. Nah, syarat yang diajukan itu adalah kalau di dalam bahasa pencaksilatnya itu sambung atau tanding. Nah, syaratnya adalah mengalahkan anggota-anggota pencaksilat yang sudah berdiri sebelumnya gitu. Akhirnya dengan kegigihan dan keteguhan dari alumni pendiri tersebut pada tahun 2002 UKM PSHT UNER ini berhasil memenuhi syarat yang diajukan tersebut dan berdirilah UKM PSHT UNER hingga saat ini. Dan alhamdulillah setelah 19 tahun kami berdiri, UKM PSHT UNER ini alhamdulillah juga sudah meraih banyak sekali prestasi dan ikut turut serta membanggakan nama UNER di kancah Indonesia dan mungkin di luar Indonesia juga, dan juga menghasilkan atlet-atlet kebanggaan di Universitas Airlangga. Seperti itu. Wah, keren banget. Itu dari teman-teman PSHT UNER nih Mas, paling jauh sampai mana sih Mas? Wah, paling jauh kalau anggota nih Mas ya. Kalau anggota ini saya pernah dengar cerita ada yang dari Belanda Mas. Jadi dari Belanda itu ikut latihan di Universitas Airlangga. Itu muridnya alumni pelatih saya dulu. Nah, kalau untuk kejuaraannya ini kita juga udah beberapa kali ikut event di luar negeri Mas. Salah satunya kemarin tahun 2019 kalau nggak salah itu kita mengikuti event yang ada di Singapura. Itu open kayak pencaksilat, kejuaraan pencaksilat gitu Mas di Singapura. Wah, keren. Dan juga mungkin di negara-negara lain juga. Jadi setiap tahunnya untuk UKM PSHT itu relatif banyak ya Mas ya peminatnya ya, karena yang paling populer mungkin seperti itu ya Mas. Gitu Mas. Ini alhamdulillah kalau Mas, kalau setiap tahun itu sebenarnya respon dari mahasiswa baru yang pengen ikut itu cukup banyak sebenarnya. Jadi kalau data yang dapat dari magang itu biasanya di atas 30 orang yang ikut magang di UKM PSHT UNER. Banyak ya. Juga tadi perjuangannya dalam membentuk UKM PSHT fenomenal banget ya dari alumni Kak. Perjuangan. Iya. Kak, untuk selanjutnya. Dan itu bener-bener cerita yang iya. Silakan. Cerita yang kenapa Kak? Iya, ini itu boleh cerita dikit nih ya? Ya gimana? Ya, dan itu cerita-cerita yang tak sampaikan tadi merupakan cerita turunan sebenarnya Mas. Jadi saya juga ikut kagum sama alumni pendiri tersebut, sehingga tergerak juga. Sepertinya ini UKM yang bersejarah. Itu sedikit banget Mas. Pembicaranya. Semoga silakan. Iya Mas, aku jadi lebih ke apa nih Mas? Apa sih kegiatan dari UKM PSHT UNER Mas? Mungkin dalam satu tahun kepengurusan itu ngapain aja gitu? Selain mungkin latihan ya Mas, latihan rutin. Oke. Kalau program kerja atau agenda yang diadakan di UKMK itu sebenarnya cukup banyak Mas. Cuman yang saya paparkan ini mungkin yang menarik aja nih buat teman-teman yang mungkin mau join di UKM kami. Aslinya banyak. Pertama ada latihan, jelasnya banyak. Yang pertama itu ada latihan rutin. Latihan rutin ini biasanya dilakukan pada hari Senin, Selasa, dan Kamis. Untuk jamnya biasanya dilakukan di jam 18.30 hingga selesai. Nah, ini nanti kegiatannya kita latihan seperti biasa, kita meningkatkan skill-skill pencaksilat kita, mulai dari skill basic, skill khusus, maupun nanti skill tanding. Itu. Terus yang kedua ada latihan alam, yang ini normalnya biasanya diadakan setiap tahun sekali
biasanya kita cari venue-nya itu di luar kota Mas. Jadi kayak cari suasana baru gitu dan cari pengalaman keseruan atau refreshing lah istilahnya. Refreshing buat atlet-atlet kami yang mungkin kalau latihan di UNER doang jenuh, atau mungkin kalau mau latihan sambil melihat alam, latihan sambil merasakan udara-udara segar, itu kan kalau di UNER jarang ya Mas. Nah, akhirnya kita adakan latihan alam untuk refresh atlet-atlet kami yang mau ikut latihan di UKM. Atau juga proker ini perayaan ulang tahun UKM yang diadakan tiap tahun. Ini proker ini biasanya juga digabung dengan ini sih Mas, acara serah terima jabatan dari UKM. Nah, ini kemarin diadakannya di bulan April kebetulan. Kegiatannya online karena kondisi pandemi seperti ini. Dan biasanya yang paling ditunggu-tunggu adalah program ini Mas, keikutsertaan dalam banyak sekali kejuaraan yang harusnya setiap tahun itu UKM kami mengikuti ya minimal satu kejuaraan lah Mas. Nah, karena ya kondisinya seperti ini, di periode ini kayaknya untuk keikutsertaan kita masih cari kejuaraan yang mungkin bisa dilaksanakan secara virtual gitu. Tapi kejuaraan ini menurut saya juga selain bisa melatih skill pencaksilat kita, juga bisa melatih dalam banyak hal Mas. Misal melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, dan melatih skill manajerial. Jadi kalau di kejuaraan itu kan biasanya ada ini Mas, pembagian misal atletnya berapa, nanti ada satu manajer yang bertugas untuk ya istilahnya kayak ngopeni atletnya gitu Mas. Nah, di sini manajer, ketika nanti teman-teman bisa menjadi seorang manajer, nah ini nanti teman-teman bakal banyak belajar banget gimana caranya menjadi manajer yang baik, skill manajerialnya juga diasah banget, dan teman-teman juga bakal belajar banyak lah pokoknya kalau misal jadi manajer. Dan sebenarnya masih banyak kegiatan-kegiatan lain, kayak misal setiap 2 tahun itu kami mengadakan kejuaraan kayak UAKAP, Winner Cup itu yang biasanya diadakan 2 tahun sekali. Yang kebetulan kemarin tuh terakhir diadakan tahun 2019 yang bertepatan di kampus D juga sih Mas. Nah, tahun ini rencana kita masih mau ngeplan juga ada Erlangga Cup ke-8 yang sebenarnya diadakan di tahun 2021. Nanti kita mau mencoba mengubah konsepnya menjadi kejuaraan virtual. Gitu sih Mas. Waduh, gokil. Gimana tuh kejuaraan virtual Mas? Kalau kejuaraan virtual itu sebenarnya kurang lebih kayak kejuaraan virtual lain. Tapi ini Mas, kalau kejuaraan offline biasanya kan ada ini ya, kayak anjing beneran, misal kayak di gelanggang gitu Mas. Di gelanggang itu pertandingan di gelanggang seperti itu. Jadi langsung hadir. Kalau yang kejuaraan virtual itu lebih ke nanti kita mengirimkan suatu video, di mana video ini sesuai dengan ketentuan dari penyelenggara, misal ada ketentuan A, B, C, D, E, F, G, kita sertakan dan nanti akan dinilai oleh juri, di mana di penilaiannya itu nanti kayak ya virtual gitu Mas. Cuman bedanya adalah kalau yang virtual itu yang diperlombakan biasanya hanya di bidang seni, misal seni tunggal, seni ganda, seni regu dan sebagainya. Kalau yang tanding atau fight itu untuk virtual belum ada, karena kan kalau nendang virtual juga kayak enak gitu Mas. Masa nendang virtual ditendang laptopnya Mas. Iya. Wah, banyak juga ya Mas dari kegiatan UKM PSHT. Jadi teman-teman SMA nih, teman-teman yang pengen join PSHT nggak perlu takut gak ada kerjaan nih Mas, pasti ada setiap tahun sepanjang tahun Mas. Ini Mas, pertanyaan selanjutnya ini kayaknya yang paling disukai ini sama teman-teman speaker, yaitu momen apa sih Mas yang paling berkesan atau yang paling terkenang selama Mas Syahrul di PSHT? Wih, boleh diceritain dong. Mungkin waktu keluar kota atau waktu magang. Keluar kota itu kemana? Oke. Pengalaman saya ya. Oh ya, ini saya ceritain juga nih satu pengalaman nih. Gimana? Iya.
mungkin apa nih yang paling terkenang? Apa mungkin keluar kota? Terus keluar kotanya itu kemana ya waktu itu? Oke, oke. Jadi mungkin untuk pengalaman saya tak awali dari ini ya. Kalau mungkin pengalamanku yang paling membekas adalah ya keikutsertaanku dalam kejuaraan pencaksilat sih. Alhamdulillah selama aku menjadi anggota sebelum jadi ketua ya, aku kan jadi anggota sih. Sebelum jadi anggota itu aku sempat mengikuti beberapa kejuaraan yang diadakan oleh berbagai macam pihak lah. Karena dari kejuaraan tersebut saya banyak pengalaman, khususnya di pertandingan pertama resmiku. Jadi kalau biasanya kan tandingnya itu yang nggak resmi kayak tanding di Matras UKM dan sebagainya, tapi ini merupakan pertandingan pertama resmiku yang lebih tepatnya diadakan waktu kejuaraan Kota Pahlawan Championship 2019 di Surabaya. Dan alhamdulillahnya di situ ini kejuaraan pertama ya, belum yang luar kota. Yang luar kota adalah dan alhamdulillah di kejuaraan tersebut UKM kami ini berhasil menyabet 10 medali emas dan 1 medali perak serta 3 medali perunggu dan dinobatkan sebagai juara umum 1 pada kejuaraan tersebut. Nah, kira-kira pengalaman apa sih Mas yang bisa didapatkan di kayak kejuaraan tersebut? Saya tuh pengalamannya jujur karena ini waktu itu karena pengalaman pertama saya tuh sedikit apa ya Mas ya, istilahnya dreaded gitu Mas. Ketika misal ada seleksi IPSI di tingkat universitas, terus ada juga nanti kita dapat pengalaman suasana tanding, karena beda banget Mas ketika kita itu tanding di Matras dengan anak-anak UNER sendiri dengan tanding kita melawan anak-anak yang belum kita kenal. Itu benar-benar kalau misal mentalnya belum terbentuk ketika pertandingan, maka jadi ketika lawan ini sebenarnya punya skill yang lebih rendah dibanding kita, tapi karena kita sudah mental breakdown duluan, maka kayak skill yang kita punya ketika kita mungkin latihan itu nggak akan keluar ketika kita tanding beneran gitu. Jadi emang bener-bener itu saya dapat pengalaman mental banget yang bener-bener ini ya kayak gini ya suasana tanding beneran kayak gitu. Terus selain pengalaman suasana tanding itu alhamdulillah saya juga merasakan kemenangan resmi pertamaku. Dan itu rasanya membanggakan banget gitu Mas, karena hasil latihanku selama ini, hasil pengalaman latihanku selama ini, terus hasil pembentukan latihanku selama ini itu kayak terbayar lunas gitu Mas ketika hari itu. Dan selain yang tak sebutkan di atas, yang jelas dan pasti teman-teman ketika mengikuti suatu kejuaraan pasti kan dapat yang namanya reward. Nah, reward itu banyak, khususnya reward yang menggiurkan nih buat teman-teman yang mungkin haus akan SKT dan mungkin ingin jadi wisudawan berprestasi di UNER. Nah, seperti halnya mungkin beberapa alumni kami yang juga sudah menjadi wisudawan berprestasi di Universitas Airlangga sendiri, gitu Mas. Nah, itu pengalaman pertama nih. Nah, kalau pengalaman keduanya itu saya juga sempat ikut kejuaraan yang di luar kota. Kebetulan waktu itu di tahun 2020 Mas, jadi sebelum pandemi di bulan Maret tahun 2020, Februari akhir sampai Maret kalau tidak salah, itu di daerah Bogor, lebih tepatnya ketika kejuaraan Paku Bumi Championship itu alhamdulillah tingkatnya internasional Mas waktu itu, alhamdulillah. Dan itu pengalaman kejuaraan kedua saya, karena mungkin dari pertandingan resmi pertama itu saya udah bisa merasakan ini pengalaman suasana tanding saya. Di pertandingan resmi kedua perasaan dari saya itu udah hilang Mas. Dan alhamdulillah di situ saya juga merupakan salah satu penyumbang medali emas untuk IPSI UNER. Tahu ya, kebetulan waktu itu yang berangkat ini bukan hanya PSHT tapi IPSI UNER Mas. IPSI UNER. Jadi ya kurang lebih semua yang tak jelaskan tadi, ada seleksi IPSI di tingkat universitas, kemudian ada latihan intensif untuk persiapan kejuaraan tersebut, kemudian ada juga nanti ini Mas, ketika tanding
Dan alhamdulillah di situ karena saya sudah semangat nih Mas ya, udah ayo ini kejuaraan kedua aku harus menang lagi. Dan alhamdulillah di situ saya juga merupakan salah satu ini Mas, peraih medali emasnya gitu. Tapi sayangnya karena atlet yang kita kirim itu apa ya, nggak seberapa banyak, karena mungkin ada beberapa pembatasan dari rektorat itu belum masalah. Jadi kami belum bisa meraih juara umum 1, tapi alhamdulillah kita meraih juara umum 3 di tahun 2022 itu. Tahun 2020 waktu itu di Papua Championship. Dan kalau menurut saya itu juga merupakan salah satu prestasi yang bisa membanggakan Universitas Airlangga. Dan tentu saja seperti yang saya jelaskan tadi, di sini teman-teman ketika ikut kejuaraan akan rugi sama sekali. Karena apa? Karena yang pertama, teman-teman bisa dapat SKP tadi. SKP itu bisa ribuan kalau teman-teman ikut banyak sekali kejuaraan yang tingkatnya minimal nasional, itu berkali-kali. Wah, saya jamin SKP itu bisa lebih dari 1.000. Gitu. Terus yang kedua, selain SKP, biasanya teman-teman juga bakalan reward ini uang. Karena apa? Karena ya sebagai juara kan tentunya teman-teman bakalan dapat hadiah. Hadiahnya itu biasanya adalah sejumlah uang gitu, nanti bisa dicairkan melalui rektorat, dan itu juga akan masuk ke rekening teman-teman. Jadi uang jajan dicairkan. Terus yang ketiga, kalau misal kebetulan acaranya di luar kota, teman-teman bisa nih jalan-jalan, terus refreshing. Karena kan kalau kuliah terus pusing ya, kuliah terus banyak tuntutan, terus pusing. Ketika teman-teman sudah jalan-jalan di luar kota, wah pusingnya itu hilang. Kayak wah apa itu kuliah, semua los. Gitu. Dan itu pengalaman plus-plusnya. Iya Mas, pasti terkenang banget itu Mas, memorable banget kalau dapat emas loh. Ya pastilah Mas, berkesan. Jadi teman-teman pendengar nggak usah khawatir ya Mas. Kalau ikut lomba itu bukan hanya SKP yang didapat ya Mas, tapi juga reward berupa uang juga dari rektorat gitu ya. Gokil. Ya. Ya, benar. Wah, jadi gak sabar nih. Dan itu kayak medali itu bener-bener nanti kita bisa kayak apa ya? Ya istilahnya itu kayak pamer ke orang tua, Bu aku dapat ini. Wah, pasti orang tua di rumah, wah nggak sia-sia nih anak ikut S1 UNER. Bukan cuma orang tua Mas, tetangga juga. Wah, tetangga juga. Waduh, ini pasti teman-teman pendengar udah pada gak sabar ya buat join. Wah, banyak banget ya. Ternyata teman-teman makin nambah naik kompetisi, makin banyak, makin pede ya Mas tentunya ya Mas. Oke. Semoga bisa selalu itu Mas ya, berjuara-juara lagi di tempat lain Mas. Wah, ini Mas kan dari teman-teman. Amin. Ya semoga nanti setelah pandemi ini. Iya Mas, sorry gimana? sorry. Tak potong aja. Ya semoga nanti setelah pandemi ini bisa normal lagi dan bisa ikut kejuaraan-kejuaraan yang lebih bergengsi lagi, biar nanti teman-teman bisa makin tergiur nih ikutan UKM PS1-nya. Gitu. Amin. Kan teman-teman udah pada tergiur Mas, pastilah Mas pada tergiur duit gitu. enggak ya SKP ya, pastilah ini Mas. Aku yakin ya Mas Syahrul pasti sudah berprestasi. SKP-nya 10.000. Amin. Semoga Mas ya. Dari teman-teman kan udah pada kepo nih Mas. Gimana sih Mas? Teman-teman bisa ngepoin lebih lewat mana sih Mas tentang UKM PSHT ini? Ya, kalau UKM PSHT sendiri sebenarnya ada Instagramnya nih teman-teman. Kalau misal mau kepoin, misal kegiatan di UKM PSHT UNER ini apa aja sih? Nanti terus kejuaraan-kejuaraannya UKM PSHT UNER ini apa aja sih? Terus kira-kira anggotanya yang mungkin bening-bening atau ganteng-ganteng, glow up siapa aja sih? Nah, bisa banget nih cek di Instagram kami, yakni di @psht_uner. Itu di Instagram, atau mungkin kita bisa cek di OA lainnya, yakni @ewr8280v. Nah, kalau misal mau mampir lihat koleksi kegiatan kami atau mungkin kejuaraan kami, monggo banget, kita akan welcome banget buat teman-teman. Terus mungkin nanti buat teman-teman yang pengen daftar atau mungkin yang pengen tanya-tanya dulu,
bisa aja langsung DM via via Instagram kami, atau mungkin kalau teman-teman malu mau nge-DM via akun Instagram PSHT Uner, nanti bisa langsung cek PC di PC aja CP yang sudah tertera di bio Instagramnya. Gitu, di @PSHT. Jangan lupa ya teman-teman, langsung aja cek di @PSHT_Unair ya Mas ya. Oke, pasti abis ini aku cek juga nih prestasi-prestasinya. Wah, oke pasti. Kayaknya itu aja sih Mas. Jelas dong. Yang kita tanya-tanya. Terima kasih banyak Mas Syahrul sudah berkenan hadir. Thank you Mas. Oke, sama-sama. Sama-sama. Kata terakhirku mungkin. Sorry gimana Mas? Maaf delay nih. Oh enggak. Bisa lanjut aja deh. Oh iya. Oke, habis ini aku kasih waktu nih Mas Syahrul buat kata-kata terakhir kan. Oke, sekian podcast kali ini teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast episode ke-32 ini ya. Terus mendengarkan dan stay tune di Spotify kami dan juga di YouTube buat episode-episode selanjutnya. Silakan Mas Syahrul, kata-katanya apa ini? Oke, kata-kata terakhirku buat teman-teman mungkin yang udah gak sabar ingin ngepoin UKM PSHT Uner, aku punya sedikit motivasi atau mungkin kata-kata mutiara atau kata-kata yang buat menarik teman-teman supaya bisa join di UKM kami ini. Ya sudah siap. Ya bukan quote sih, kayak kata-kata menarik lah. Seperti yang tak jelasin sebelumnya ya, bahwa di sini kami merupakan salah satu UKM dengan prestasi terbanyak di Fakultas Student Center. Di sini kalian mau apa? Dapat banyak prestasi, bisa. Dapat banyak pengalaman baik di pencaksilat, kehidupan maupun pengalaman berorganisasi, bisa. Kalian mau dapat uang banyak pun bisa. Karena kami di sini di UKM PSHT Uner, kita berlatih bersama untuk menjadi UKM dengan prestasi yang terbanyak di UKM, ya di kalangan UKM lain di Universitas Airlangga. So, what you waiting for? Join us. Anteni prestasi mulur. Waduh, amin. Padahal kayaknya udah ditulis tuh sama Syahrul. Yap. Thank you Mas Syahrul, makasih banyak. Semoga semua teman-teman SMA, ya, teman-teman mahasiswa tahun pertama mungkin yang bisa berminat join. Thank you Mas, makasih banyak Mas Syahrul. Siap. Dadah Mas Syahrul. Siap, sama-sama. Okay.